jalan-jalan ke kota Kedah. Memang indah negeri Malaysia. Kepada Allah saja beribadah, jangan sampai kita mendua. Shalom, Sugeng Rawuh, saudaraku yang kukasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam renungan pagi 1 Mei 2020. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang kami alami, kami nikmati dan kami rasakan, yang kami terima hanya karena kemurahan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dan meningkatkan semangat kami untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang yang ada di sekitar kami, bagi kehidupan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Bapa, segala sesuatu hanya untuk mengagungkan Engkau. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini membawa kami lebih dekat kepada kehendak-Mu, dan hidup kami serahkan bagi pelayanan kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara, kita akan mempelajari renungan pagi kita hari ini 1 Mei 2020. Dalam satu bulan ini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan topik kunci keperbendaharaan surga. Pada hari ini, judul renungan pagi kita adalah apa yang engkau bicarakan dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat intinya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. 1 Petrus 3 ayat 12. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya, dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Ketika Yesus berada di dunia ini, diajarnya para muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari kepada Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapanya supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sikapnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab Dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan di dalam perhubungan dengan Bapanya. Kalau juru selamat manusia, anak Allah,
merasakan perlunya doa itu, apalagi orang yang lemah, fana dan berdosa lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah mereguk sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dari antara kita masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 104 dan 105. Saudaraku, pelajaran kita pagi ini mengarahkan kita untuk selalu membicarakan segala yang kita butuhkan dengan Allah, untuk menjadikan Tuhan kita sebagai sahabat, untuk memangkas jarak, menghilangkan batas yang tidak perlu antara kita dengan Allah, sehingga kita dijadikan seperti sahabat dengan Tuhan kita, seperti anak terhadap Bapa kita yang agung, seperti orang yang dikasihinya, sehingga kita menyampaikan yang kita butuhkan, menyampaikan permohonan kita, menyampaikan pengharapan kita dalam segala kondisi kita, pergumulan-pergumulan kita, seperti yang Yesus alami, supaya Allah bertindak untuk kita. Kita bukan dibentuk untuk berdoa supaya Allah turun bagi kita, tetapi supaya kita semakin dekat kepadanya dan semakin merasakan kebersamaan kita bersama Allah. Kita semakin naik di bawah kepada kemuliaan kerajaan surga. Saya teringat akan cerita seorang anak yang berjalan-jalan di satu perkebunan, dan ketika itu karena perkebunan ini daerah yang jauh dari keramaian, dia berjalan-jalan dan menikmati suasana kebun yang indah, lengkap dengan taman bunganya, banyak pohon-pohon hijau, dan pegunungan yang segar, nyaman, enak dipandang. Dan dalam perjalanannya, tiba-tiba di depannya, di pinggir jalan, dia melihat seekor harimau. Jarak antara si anak dengan harimau tersebut hanya sekitar 50 meter saja. Adalah satu hal yang sulit untuk melarikan diri untuk anak yang hanya berumur sekitar 9 tahun. Akhirnya dia berdiri terbengung, tidak tahu apa yang dilakukan, dan harimau berjalan mendekat ke arah si anak. Dia berpikir apa yang dia bisa lakukan, tetapi tidak ada jalan keluar. Dia mau berteriak, tetapi tidak ada orang yang lebih dekat kepadanya, paling dekat rumah dan orang tuanya dan para pekerja yang ada di perkebunan itu adalah sekitar 200 meter. Lalu dia teringat kepada sahabat terdekatnya, orang yang sangat mengasihinya, Allah yang sangat mengasihinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertelut sementara harimau sudah semakin dekat 30 meter dan mulai memandang kepadanya. Dalam bertelutnya dia ketakutan dan menggigil, dan harimau semakin dekat dan mulai menganga, bersiap untuk menerkam. Sang anak dengan tekad yang bulat dan percaya kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini, biar menjadi darah daging dan kesehatan bagiku. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Tebus kami, aku berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus. Walaupun doanya dengan ketakutan dan doanya adalah doa yang tidak tepat, meminta diberkati makanan, Roh Allah bekerja. Malaikat Tuhan bekerja, membuat satu ketakutan yang luar biasa kepada harimau tersebut, sehingga harimau tersebut lari dari hadapan si anak. Yang terpenting di sini adalah kita buka hati kita kepada Allah kita, sahabat kita, Bapa kita, orang yang Dia yang memberi kita pertolongan, kekuatan dan kedamaian. Tuhan akan bertindak bagi kita. Malaikatnya akan memberikan bimbingan pertolongan bagi kita. Roh Kudus akan memberikan pencerahan dalam hati kita. Mari kita hadapi segala pencobaan hari ini sampai selama-lamanya dengan datang bertelut di bawah kaki Yesus. Inilah doa dan permohonan kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan
yang mengajarkan kami untuk lebih rajin, lebih rutin, dan lebih intens, konsisten untuk berdoa kepadamu, menyampaikan segala permohonan kami, harapan-harapan kami, pertanyaan-pertanyaan kami mengenai hal-hal yang tidak kami mengerti. Sehingga Tuhan, kami semakin dekat kepadamu, kami dibawa kepada tahta suci-Mu untuk menikmati keberadaan kasih karunia-Mu Bapa. Biarlah hari ini dan selamanya kami melakukan yang terbaik untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu atas dosa kami, atas segala kehendak-Mu yang terbaik bagi kami dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Kepak sayap berirama, burung bangau turun ke sawah. Firman Tuhan adalah yang utama sebagai kunci menuju surga. Ahoy, Horas!